Selamat pagi semuanya. Kita di minggu ke-11 ya. Jadi di minggu ke-11 ini nanti topik bahasannya adalah kalian bisa membuat high rise building dengan konsep create meshing serta mengubah meshing menjadi komponen bangunan misalkan wall, floor, roof, dan curtain wall ya. Nah, jadi hari ini topik bahasanya adalah meshing modeling, place meshing, floor, wall, roof, curtain system itu nanti by phase ya. Jadi kita bikin bentuknya dulu, kemudian dari bentuk itu nanti kita akan jadikan bentuk meshing itu menjadi komponen-komponen bangunan. Nah, nanti modelnya kira-kira seperti inilah, kira-kira seperti ini. Nah, di minggu yang ke-11 pun nanti akan muncul tugas 3A yang kalian kumpulkan nanti minggu depan. Jadi durasinya 1 minggu. Nah, untuk tugas 3A nanti filenya itu sudah Bu Desi siapin datanya dari AutoCAD. Nah, dari AutoCAD itu nanti ada kontur. Jadi tugas ini kombinasi antara kontur dan meshing ya. Tapi jangan khawatir, sebenarnya tutorial sudah Bu Desi buatin, cuman tutorial yang Bu Desi buat itu untuk versi 2016. Jadi nanti kalian tunggu record hari ini nanti mungkin besok ya saya baru upload karena kan nunggu beberapa saat untuk kita bisa download record hari ini. Oke, kita mulai dulu masuk di sini. Oke, terlihat anak-anak? Saya takutnya masih tampilan yang tadi. Sudah terlihat ya? Oke, ini adalah materi hari ini ya. Bahwa kita membicarakan tentang meshing. Ya. Nah, ini yang tadi Bu Desi sudah sampaikan tadi di e-learning bahwa kalian harus mampu membuat high-rise building dengan konsep meshing. Ya, jadi kali ini minimal nanti tugasnya adalah minimal 10 lantai. Kemudian apa sih meshing? Jadi meshing itu adalah salah satu alat bantu desain di mana desain arsitektural itu dikonsepkan dulu. Jadi kita bikin konsep bentuknya dulu sebelum kita menentukan komponen itu apa. Jadi setelah konsep masa itu dibuat, baru kita akan menambahkan elemen-elemen bangunan langsung jadi meshing itu menjadi seperti dinding, atap, dan lantai. Jadi di sini cara menggambarnya bukan lagi dari denah ya. Jadi kita tidak lagi drawingnya dari denah seperti AutoCAD ya. Jadi di sini kita bikin dulu modelnya dulu, bentuknya dulu, bangunannya seperti apa, baru kemudian kita menentukan komponennya. Nah, untuk stepnya di sini ada step 1, posisinya ada di meshing, setup, konseptual ya. Nanti di sini akan Bu Desi langsung beri contohnya. Kemudian step kedua kita harus tentukan levelnya untuk building itu sampai berapa level. Jadi karena di sini high rise building ya kita tentukan minimal lah 5 level gitu ya. Kemudian create and place. Create and place itu yang sebuah masa yang dibentuk spesifik, jadi custom. Nah, untuk create in place meshing ini kan sudah Bu Desi berikan di minggu ke-9 ya, minggu ke-9. Minggu ke-9 kan Bu Desi sudah bikin beberapa komponen building yang custom, yang spesifik. Nah, yang di minggu 9 kemarin kan ada atapnya ya, ada roofnya, kemudian ada custom dinding. Nah, itu namanya create in place. Ini sudah saya berikan di minggu ke-9. Kemudian meshing modeling ini adalah step-stepnya ya. Jadi caranya seperti ini kalau kalian perhatikan step 1, step 2, step 3. Kemudian placing meshing ini adalah menempatkan seperti apa. Nah, ini ada tipikalnya. Ada tipikal, sebenarnya ada tipikal meshing ya.
Jadi seperti yang di sini, nah itu ada typical meshing yang kalian juga bisa gunakan. Nah, ini adalah step-step bagaimana cara kita memasukkan komponen building setelah kita menggambar meshing. Jadi di sini yang langkah pertama itu kita harus setelah kita bikin meshingnya atau bentuk bangunannya, kita create floor, kemudian create wall, create roof, kemudian kita bisa bikin curtain system. Nah, ini adalah contoh bangunan yang akan kita buat hari ini. Oke, seperti itu ya. Jadi ini adalah materi hari ini cukup panjang. Nanti dicoba bikin dari benar-benar step dari awal. Nah, kemudian untuk tugasnya, sebentar untuk tugas. Kenapa Bu Desi praktekkan lagi? Sebenarnya sudah Bu Desi bikinkan tutorial khusus untuk tugas ini. Masalahnya adalah tutorialnya itu Bu Desi bikinnya di versi Revit lama. Jadi ada beberapa ada apa namanya? Ada tools yang berbeda terutama untuk style. Jadi nanti ditunggu ya, mungkin besok nanti baru Bu Desi share. Setelah Bu Desi edit, nanti Bu Desi share hari Kamis, nanti baru record ini saya berikan ke kalian supaya kalian bisa mengerjakan. Untuk hari ini itu mulai dari nol, maksudnya dari data AutoCAD, nah sampai selesai, kecuali Bu Desi tidak akan memberikan sampai ke kop gambar. Jadi untuk kop gambar kalian kan sudah bisa silahkan ini sendiri. Dan jangan lupa ingat ya, kop gambarnya harus ada logo UC. Atau untuk mahasiswa di MKPM, silahkan menggunakan logo kampusnya sendiri. Jadi nanti sekalian kalian persiapkan untuk tugas-tugas berikutnya, bahkan proyek berikutnya, bahwa kop gambar itu akan digunakan terus. Karena selanjutnya kop gambarnya harus ada logo dari kampus sendiri ya. Oke, jadi kita lihat dulu datanya. Oke, jadi kita review dulu data dari tugas 3A. Yang pertama kita review AutoCAD-nya. Ya. Nah, kalian nanti saya berikan sebuah data AutoCAD, ya, sebuah data AutoCAD di mana data itu sudah ada konturnya sekalian, sudah ada konturnya. Kemudian dari kalau kita lihat dari tampak atas di data ini sudah disiapkan juga ada ini adalah untuk nanti bangunan yang kita akan buat. Jadi sudah kita siapkan ada grid-gridnya, kemudian sudah kesiapkan ini. Nah, untuk ini boleh kombinasi, mungkin dimasukkan di teras ini diletakkan stair boleh, atau stair diletakkan di sini boleh. Jadi kita ini, terus di sini ada jalan ya, kemudian di sini ada kolom. Jadi di sini ada entrance, kalau ada mobil masuk di sini, stop di sini, kemudian di sini ada entrance. Kemudian di sini ada area parking, nanti untuk planning subregionnya. Ya, jadi ini adalah data untuk kita akan masukkan ke dalam Revit, kemudian kita akan bikin desain set dan high res building dari data ini. Ya, oke, ini saya close dulu. Oke, siap ya, perhatikan. Yang pertama, langkah pertama yang pasti adalah new drawing, new model. Kemudian kita pilih arsitektur template. Kemudian oke. Oke, jadi yang pertama, kemudian new file ya. New file, setelah itu step sekarang adalah kita harus masukkan data dari AutoCAD. Caranya adalah insert, CAD import, kemudian cari folder di mana file itu berada, kita ambil. Kemudian jangan lupa import unit itu diganti milimeter ya. Kalau ini biarkan auto origin, setelah itu open. Tunggu beberapa saat. Nah, pada waktu kita sudah import, yang terjadi adalah kita tidak tahu gambar kita letaknya di mana.
Kok nggak kelihatan? Ya, di zoom extend nggak kelihatan. Nah, kalian harus ke floor plan site. Jadi kalian harus ke floor plan kemudian site. Nah, ke floor plan kemudian set kemudian double klik kiri. Ya. Jadi kalian masuk ke floor plan set double klik kiri. Nah, di sini terlihat bahwa gambar kita posisinya ada di luar dari elevation ini. Nah, bagaimana sebaiknya? Sebaiknya ini digeser atau di move. Tapi pada waktu kalian pilih gambar dari AutoCAD, ini tidak bisa digeser. Kenapa? Karena di sini ada pin. Ya, jadi kalau kita pin, maka ini tidak bisa digeser. Jadi ini lebih baik dipilih dulu ya caranya untuk membuka pin atau unpin. Ini dipilih dulu gambarnya, klik kiri. Kemudian kursornya letakkan di pin ini, klik kiri. Nah, ini terbuka ya. Kemudian klik, kemudian silahkan digeser ke sini. Oke, seperti ini. Nah, kemudian pada waktu datanya, karena data ini kan sangat luas ya, nggak seperti kita gambar yang rumah kemarin atau bangunan-bangunan di bawah 3 lantai itu kan ukurannya kecil-kecil ya. Jadi masuk di dalam elevation. Tapi kali ini yang kita masukkan setnya luas sekali, sehingga posisi dari elevation ini di dalam set. Ini kalian select aja, kemudian posisi elevation digeser. Ini digeser di luar area. Maaf. Oke. Nah, kalau seperti ini bagaimana mengatasinya? Kenapa? Karena kita nggak bisa mengambil elevation. Maka jangan lupa setelah digeser gambar ini pinnya dinyalakan lagi supaya gambar dari AutoCAD terkunci. Caranya adalah klik kiri, ini pinnya diklik kiri. Nah, ini terkunci lagi sehingga gambar ini tidak mungkin akan bergeser. Kemudian baru kita select, klik geser. Geser seperti ini, ya. Nah, kemudian bagaimana kita lihat 3D-nya? Nah, untuk 3D view pada waktu kita new project, kadang-kadang pada project browser 3D view ini tidak muncul ya. Maka perhatikan kursor saya, di sisi atas ini ada gambar di hot 3D view. Ini tinggal diklik aja. Nah, jadi seperti ini tampilannya kalau kita lihat ya. Ini adalah data nanti yang akan kita gunakan untuk gambar. Ini untuk desain setnya. Nah, kalau sudah siap, kalau gambar ini sudah siap, yang pertama adalah kita harus ke elevation. Jadi di sini kita ke elevation, shot elevation, ya, dan kita lihat bahwa elevationnya karena memang areanya sangat luas, maka elevationnya kurang panjang. Jadi kalian harus geser dulu, elevationnya dipilih, klik kiri. Ini kan ada bulatan, ini silahkan digeser. Jadi diatur atau dirapikan. Ini saya geser, saya letakkan sini. Ini juga melebihi dari dataset ya. Kemudian dari west, ini juga dari sisi satunya, ini juga kita harus rapikan. Kita harus rapikan dulu. Nah, posisinya di sini. Saya kembali ke shot elevation. Nah, kalau sudah elevationnya seperti ini, langkah berikutnya adalah kita akan bikin elevation. Caranya adalah arsitektur, kemudian level, kita bikin level ya, kita bikin datum level. Nah, kemudian kita bikin levelnya di bawah dulu, letakkan sembarang di bawah dulu. Oke, ini kita anggap adalah level halaman. Ini harus ada. Kemudian yes, min 500 misalkan. Nah, kemudian seperti ini. Kemudian di atasnya ini ada level 1 sama level 2. Di sini kalian boleh menggunakan nama level 1 atau di sini akan
Bu Desi ganti aja lantai dasar. Enter. Yes. Terus di sini saya ganti lantai 2. Yes, seperti itu. Dan kemudian kita lanjutkan untuk bikin level di atasnya, selanjutnya ya. Di atasnya, seperti ini. Selanjutnya, kemudian saya zoom mendekat untuk melihat hasilnya, oke. Dan ini otomatis akan di lantai 2, di lantai 3. Jadi kalau kita create lagi level di atasnya lantai 3, nanti akan otomatis lantai 4, lantai 5, lantai 6, dan seterusnya. Kemudian kita ganti dulu ukurannya 800 elevationnya. Nah, untuk high rise building yang ini kita akan bikin untuk lantainya itu tipikal dengan jarak ini ya sekitar 4.000-an setiap lantai. Oke, kita buat lagi levelnya. Ya, dan otomatis ini level 4. Pasti akan muncul satu pertanyaan, ada nggak sih cara tercepat daripada kita bikin satu persatu? Karena ini juga cukup memakan waktu ya, karena kalau kita bikin level 5, 6, 7, bahkan kalau kita misalkan high rise buildingnya 20 lantai kan cukup memakan waktu. Maka ini bisa di-copy. Jadi level itu bisa di-copy. Perhatikan ya. Kita pilih level lantai 4. Modify, di sini kita pilih copy. Jangan lupa centang multiple, aktifkan multiple. Ini harus dicentang, harus diaktifkan. Kemudian supaya pas, jadi saya nggak perlu ngedit, saya letakkan di sini. Atau ngawur pun nggak apa-apa, nggak masalah. Ngawur itu adalah, maksudnya adalah jarak antar level. Lantai 5, lantai 6, lantai 7, lantai 8, lantai 9, lantai 10, yang paling atas nanti lantai 11 itu nanti kita jadikan lantai atap atau atap ya. Jadi kalian perhatikan ini kita copy aja supaya cepat. Kemudian setelah di copy maka kita harus mengedit atau mengubah ini levelnya. Kita perhatikan dari 12.000 ini kan kita nggak tahu bahwa ini jaraknya berapa, maka lantai 5 ini dipilih. Kemudian ini kita bisa ketik aja. Nah, ini betul. Kemudian ini kita ketik aja 2.000 ya. Ini kan tipikal 4 meter ya. Terus kemudian ini 2.800 ya, 28.000. Kemudian lantai 9 32.000. Lantai 10 36.000 ya. Yang terakhir ini adalah atap 40.000 mili. Nah, di lantai 11 lantai atap jangan lupa kita rename atap. Ya, oke. Nah, perhatikan. Kemudian perhatikan. Kalau kita copy level ini warnanya biru. Nah, ya, jadi bulatnya ini warna biru, dan kalau ini warna biru, maka pada project browser itu akan ada, nah ini kan ada lantai 2, lantai ini. Nah, sekarang pertanyaannya, lantai 5 sampai lantai atap kenapa nggak muncul di sini? Ya, jadi kalau kita copy level, nanti akhirnya menjadi seperti ini, hitam seperti ini. Dan kalau sudah warna hitam seperti ini bukan tipe floor plan. Nah, ini harus dirubah dulu. Jadi setelah di-copy, maka ini harus dirubah menjadi floor plan dan ceiling plan. Caranya, pilih lantai 5 yang warna hitam ya. Perhatikan ini warna biru. Yang warna hitam, bulatannya ini, pilih lantai 5. Kemudian masuk ke view. Kemudian di sini ada plan view. Nah, di plan view ini ganti, kita klik kiri ya, ganti floor plan. Nah, nanti di sini akan muncul data level yang belum muncul di floor plan. Jadi ini kita pilih semua. Jadi kalian pilih semua.
Kemudian oke. Tunggu beberapa saat. Nah, sekarang perhatikan pada floor plan nanti akan muncul lantai dasar sampai lantai atap. Semua akan muncul di sini. Kemudian kita cek dulu di selling plan. Nah, di selling plan ini sama, ternyata hanya muncul sampai lantai 4. Maka kita kembali lagi ke elevation, shot, ya. Nah, ini kan jadi warna biru ya, jadinya semua. Pilih salah satu, kemudian view, plan view, jadi reflective selling plan. Jadi kita harus ganti reflective selling plan. Kita pilih semua, oke. Nah, perhatikan pada project browser, di ceiling plan, nanti semua lantai sudah masuk. Jadi kalau kita lihat di 3D view, nah, perhatikan ini sudah lengkap. Dari lantai 1 sampai atas. Oke. Anissa hadir nggak ya? Ya, seperti itu ya. Jadi dari lantai 1 nih sampai lantai atas. Nah, jadi kalau seperti ini kita sudah siap untuk materi yang baru, bagaimana kita bikin meshing-nya. Jadi tahap pertama ini supaya mudah untuk dipelajari, yang setelah elevation nanti Bu Desi akan ke meshing atau ke bangunan. Setelah bangunan selesai baru kita tahap ke site design. Oke, kita ke meshing dulu ya. Nah, di sini kalau kalian lihat ini sudah ada gambar warna kuning yang mohon maaf agak tidak terlihat. Nanti kita menggunakan gambar warna kuning itu sebagai acuan untuk bikin meshing-nya. Langkah pertama adalah kalian harus ke level lantai dasar. Oke. Jadi kita ke level lantai dasar. Pada waktu kita ke level lantai dasar, maka AutoCAD-nya tidak terlihat sama sekali karena posisinya ada di bawahnya lantai dasar. Langkah selanjutnya adalah kita ke Properties. Kemudian cari Underlay. Kemudian Non, ini diganti halaman. Nah, ini diganti halaman. Apply. Nah, jadi terlihat ya. Kita lihat. Nah, di sini terlihat. Oke. Kemudian kita akan bikin meshing. Pertama, kita ubah dulu 3D view seperti ini. Langkah berikutnya, meshing and site. In place meshing. In place meshing. Oke, kok muncul seperti ini? Misal ya. Karena, oke, langkah pertama ini kalian harus ke show mesh from floor ya, from and floor. Jadi langkah pertama kalian harus ke sini. Langkah kedua kalian harus ke in place meshing. Kemudian akan muncul seperti ini. Ini boleh menggunakan mesh 1 atau kita ganti aja. Building. Oke. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita ke draw, pilih line. Pilih line. Nah, kemudian digambar di sini. Apabila kita kesulitan menggambar, boleh dari posisi top. Dari posisi top, dari tampak atas, kemudian kita gambar. Ikutin pola yang kita gunakan. Ya, seperti ini ya. Ini kita bikin dulu pola bangunannya. Ikutin seperti ini. Oke. Ya, kemudian kita lihat dari 3D view. Maaf. Oke, kita lihat dari 3D view, kalian lihat. Nah,
polanya sudah dibuat ya mengikuti pola di AutoCAD. Jadi seperti ini ya, kalian bikin dulu seperti ini. Kemudian untuk bikin ketinggian ya supaya sampai di level 10, maka ini tinggal di klik kiri. Tinggal di klik kiri ya. Kemudian create from ya, create from, klik, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian ini kan ada tanda panahnya, yang tanda panah warna biru, klik kiri tahan, ini digeser sampai level 10. Nah, kalau kita kesulitan dari posisi 3D, maka kalian boleh ke elevation shot, ya, elevation shot. Ya. Nanti ini kan masih ada ya warna biru, tinggal klik kiri tahan, kemudian diklik sampai lantai paling atas, yaitu lantai atap. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, ini adalah model bangunannya, ya, seperti itu. Kemudian setelah model bangunannya selesai, jangan lupa finish. Ya, nah, oke. Jadi ini masih model bangunannya. Kemudian dari model bangunan ini, mesing ini, kita harus membaginya menjadi beberapa lantai. Caranya adalah pilih mesing, kemudian pilih mesh floor. Jadi perhatikan ini ada mesh floor. Oke. Oke, iya nggak apa-apa dah Bang ya. Ya, saya ulang lagi ya. Untuk bikin mesh floor, pilih meshing, mesh floor. Kemudian di sini ada data. Kita bikinnya di berapa lantai. Misalkan mesh floor-nya saya buat ini ya. Halaman juga. Ini tidak karena nanti ini atap ya. Kemudian oke. Nah, oke, kalian lihat secara otomatis akan terbagi. Ini visual style-nya saya ganti shading. Kita lihat ya. Jadi di sini sudah terbagi lantai-lantainya. Oke. Kemudian setelah ini siap, jadi seperti ini sudah siap, berarti kita akan memasukkan komponen bangunan. Komponen bangunan ini, yang pertama yang akan kita create itu adalah lantai. Jadi setelah kita bikin mesh floor, ini belum menjadi lantai, karena ini masih hanya konsep ya. Jadi ini hanya konsep bangunan, ini belum komponen floor. Jadi caranya adalah, perhatikan, meshing and side, floor. Kemudian properties, kita ganti dulu tipenya seperti apa. Bu Desi pilih yang ini aja. Kemudian perhatikan kursor saya. Ini saya klik satu ya. Ini saya klik yang lantai 1 ya. Dengan menggunakan kontrol kita pilih semuanya. Jadi tekan kontrol pada keyboard. Ini kita pilih. Perhatikan hati-hati. Jadi pada waktu kita kontrol, letakkan kursornya di garisnya ya. Jangan di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah kena di garis dari lantainya. Pilih kan semua. Mohon maaf, saya ulang lagi ya. Floor, klik 1, 2, lantai 4, lantai 5, lantai 6, lantai 7, lantai 8, lantai 9, ini lantai 10. Kemudian di sini ada create floor. Ya. Tapi sebelumnya properties, tipenya saya ganti dulu. Tipenya. Setelah itu create floor. Tekan aja, nanti otomatis dari lantai 1 sampai lantai 10, lantainya sudah ada. Nah, ini lantainya sudah terbuat secara otomatis. Seperti itu. Nah, yang paling atas
tentunya adalah kita akan bikin atapnya. Jangan lupa setelah itu escape ya. Oke, kita akan bikin roof. Nah, kemudian masuk dulu ke meshing inside roof. Roofnya kita ganti tipenya, roofnya apa? Seperti bikin ini aja, aspal ya. Tipe ini. Kemudian klik di atas sendiri, klik kiri. Kemudian create roof. Ya. Jadi sudah selesai. Jangan lupa escape. Jadi ini bahannya adalah atap, ini adalah lantai. Dan ini sudah selesai. Oke. Selanjutnya kita bikin apa? Kita bikin wall-nya. Di sini nanti akan berisi kombinasi antara wall sama curtain system ya. Jadi di sini nanti di cekungan-cekungan akan berisi bikin, ini boleh sih, boleh terserah kalian ya nanti pada waktu membuatnya ya. Jadi kita akan bikin wall. Kita akan bikin wall. Caranya adalah meshing inside wall. Kemudian tentukan dulu jenis wall-nya. Di sini kita bisa bikin sendiri jenis wall-nya. Ya, misalkan kita akan bikin tipe wall sendiri. Jadi di sini edit and type, duplicate. Oke, wall 150 mili. Oke. Structure, edit. Oke. Insert, ini diganti finish. Insert lagi, ini diganti finish 2. Kemudian done. Nah, saya letakkan di bawah. Finish 1, 20. Structure, 110. Finish 2, 20. Oke. Nah, yang paling penting di sini adalah material. Jadi materialnya ini masih by kategori, jadi belum ada isinya. Ini silahkan diklik kiri. Ya, di sini klik create new material, rename wall building. Ya, kemudian grafik tentang appearance. Appearance. Klik di sini untuk mengambil materialnya. Kemudian appearance library, ini saya akan memilih stucco atau ini aja ya, mungkin ya. Nah, ini boleh. Klik. Ini kemudian klik tanda kiri kanan. Oke, maaf ini. Ya, seperti ini misalkan ya. Sebentar, saya akan ambil, bentar ya, stone. Bentar. Nah. Oke, misalkan ya. Ya, misalkan ini apply, oke. Kemudian ini juga saya ganti wall building, oke. Kemudian oke. Oke. Ya, jadi kita bikin sendiri wall-nya sesuai dengan material yang kita inginkan. Kemudian meshing inside wall ya. Nah, kemudian di sini ada location line. Location line ini kalau wall center line nanti permukaan ini akan berada di tengah-tengah dari dinding. Tapi kalau finish eksterior maka nanti di luar, di dalam ya, ini interior. Jadi kita bisa pilih kalian atau pilih sesuai dengan kebutuhan.
Di sini saya pilih wall center line. Ya. Oke, saya ulang lagi ya. Meshing and side. Wall. Properties, ganti wall 150. Kemudian location line. Wall center line. Kemudian bagaimana cara bikinnya? Tinggal kalian letakkan di permukaan ini aja. Klik. Langsung letakkan di permukaan yang dituju, klik kiri ya. Klik kiri. Klik kiri ya. Klik kiri. Ya, nggak apa-apa. Sebelah sini juga. Klik kiri. Juga. Nah, ini juga misalkan ini sudah selesai. Ya, dindingnya udah selesai. Ya. Kemudian selanjutnya di permukaan yang ada di sini kita akan bikin menggunakan curtain system. Jadi kita akan bikin ini sebagai dinding kaca. Caranya adalah meshing and side curtain system. Nah, curtain system ini kita harus bikin baru supaya pas dengan level yang kita buat. Jadi di sini edit and type, duplicate, kita bikin curtain systemnya 2000 kali 2000 mili. Oke. Nah, kemudian di sini ada grid 1. Ini diganti menjadi fixed distance. Spacing ini diganti 2000. Grid 2 fixed distance ini diganti 2000 juga. Oke. Nah, kemudian tinggal diklik sini aja. Klik di permukaan ini, create system. Nanti jadi seperti ini. Klik create system. Kemudian klik lagi di sini, klik create system. Klik lagi di sini, ini nanti create system. Udah jadi, selesai. Nah, kemudian kita tinggal bikin apa? Kita tinggal bikin ini, apa namanya? Kita bisa masukkan frame-nya. Jadi arsitektur, Mullian. Nah, ini kita ambil frame ini, tinggal dimasukkan aja frame. Kita tinggal klik di sini untuk memasukkan frame dari kaca. Kalau mau ada frame ya. Kalau mau ada frame. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Atau tidak sesuai dengan konsep kalian ya berarti kalian tanpa frame. Misalkan ya, seperti ini. Ya, kemudian, maaf. Oke, jadi cara untuk masukkan frame, arsitektur, Mullian, kita pilih yang 50 kali 150, kemudian diklik aja. Langsung di zoom dekat seperti ini, kemudian langsung diletakkan di garis-garis grid dari kaca, dari dinding kaca. Kemudian tinggal diklik kiri aja. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini kita sudah selesai membuat dinding ya, dinding. Kita sudah selesai membuat curtain system ya. Kita juga sudah selesai membuat roof. Maka selanjutnya bikin apa?
kita coba untuk bikin stair ya, karena di sini harus ada tangga ya, harus ada tangga, maka kita harus bikin tangga. Nah, bikin tangganya itu harus dari lantai dasar ya, dari lantai dasar sampai atap ya. Jadi apa yang harus dilakukan atau sampai lantai 10, maka kita ke floor plan lantai dasar. Oke, kita bikin stair. Kita bikin stair, arsitektur, stair, kemudian dipilih monolith stair. Kalau ini bebas, mau pilih yang assembled atau yang monolith silahkan. Kemudian klik pada di sini ya, klik kiri, geser sambil dibaca di situ ada 12 riser, 11 remaining. Jadi di sini saya pilih 12 riser, 11 remaining. Atau ini ya, klik, kemudian geser di sini, klik kiri, letakkan di sini. Oke, oh Anissa sudah hadir. Oke, kemudian setelah itu perhatikan, jadinya kan seperti ini kan? Nah, jadinya seperti ini. Nah, ya, perhatikan. Jangan dulu di finish karena kita akan bikin stair ini harus secara otomatis nanti dibuat dari lantai dasar itu sampai lantai 10. Jadi di sini ada yang namanya connect level. Perhatikan. Jadi ini ada yang namanya connect level. Klik kiri. Nah, kemudian perhatikan di sini ada yang warna abu-abu. Berarti ini kita tidak bisa klik. Maka yang kita klik adalah yang warna hitam. Jadi klik 1, klik 2, klik 3, klik 4, klik 5, 6, ini sampai lantai 10. Ini kan lantai 10. Nah, ya, ini sambil dikontrol ya, sambil ditekan kontrol, ini dipilih semua. Nah, jadi sambil ditekan kontrol, ini dipilih. Ya. Setelah itu jangan lupa, setelah itu finish edit mute. Tunggu beberapa saat, maka secara otomatis kita bikin stair seperti ini. Jadi ini otomatis. Oke. Ya, kita lanjutkan ya di stair yang berikutnya. Oke, floor plan, lantai dasar. Ada di sini ya. Arsitektur, style. Saya pilih monolith. Terus letakkan di sini. Klik kiri, geser. Perhatikan 12 riser, klik kiri, geser dulu, klik kiri lagi, geser. Ya. Kemudian 3D view, jangan lupa 3D view ya. Pilih connect level, kemudian klik, gunakan kontrol pada keyboard, pilih level sampai level 10, baru kemudian finish. Oke, ini selesai. Ya. Oke, berikutnya kita akan bikin balkon, karena di sini kan harus ada balkon ya, di mana harus ada balkon. Maka untuk bikin balkon, kita ke floor plan, lantai dasar dulu. Floor plan, lantai dasar. Kemudian di sini create arsitektur, kita gunakan floor biasa aja, floor arsitektur. Tipikalnya di sini saya ganti yang generic, yang ini ya, sama. Kemudian bikin, gunakan seperti ini. Ya, oke.
Ya, oke, finish. Ya, kita lihat. Ya, di sini sudah ada kan? Nah, kemudian bagaimana supaya ini sampai atas? Ini kita pilih jadi lantai yang paling bawah kita pilih. Kemudian perhatikan keyboard, copy to clipboard, ya, copy to clipboard, paste align to select level, kemudian pilih dari lantai 2 sampai lantai 10. Jadi pilih dengan menggunakan shift, kita klik OK. Nanti akan masuk balkonnya. Ya. Yang ini pun demikian. Lantai dasar, arsitektur, floor arsitektur, kita pilih, kemudian bikin sebuah seperti ini ya. Oke, finish. Oke, seperti ini. Ya. Nah, kemudian pilih ya, pilih lantainya, clipboard, copy to clipboard, paste, align to select level, pilih lantai 1, tekan shift pada keyboard, kita pilih sampai lantai 10. Oke. Ini udah selesai. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan di sini harus dikasih railing, ya, kita kembali ke lantai, karena yang butuh adalah di lantai 2, jadi kita ke project browser lantai 2, ya. Kemudian kita bikin railing yang biasa aja ya, railing sketch. Untuk kita buat railing dari sini, misalkan ini sampai sini, finish dulu. Nah, kemudian kita bikin lagi railing arsitektur, railing. Ini dari sini, finish. Kita bikin railing lagi, arsitektur, railing. Ya, finish. Ya, kemudian ini kan sudah ada railingnya. Perhatikan di sini kan sudah ada railingnya. Ya. Nah, kemudian railing ini juga sama, kita harus copy, kemudian kita paste by level. Kita pilih dulu railingnya. Maaf. Pilih railingnya, kontrol ya, dengan kontrol pada keyboard, ini railingnya terpilih. Kemudian clipboard, copy to clipboard, paste, select to elevation. Sekarang kita pilih dari lantai 3 sampai lantai 10. Tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah selesai. Demikian pun yang sebelahnya. Atau kalau kalian males bikin yang sebelahnya karena kan tipikal, maka kalian bisa pilih railing ini. Jadi di lantai 2, ya, kalian ke lantai 2 nih. Lantai 2. Ini railingnya dipilih. Kemudian di sini kan ada mirror. Nah, kemudian kita mirror aja. Seperti itu. Kalau tidak terlalu pas, ini boleh digeser dikit. Iya. Share. Aduh, nggak pas ternyata ya. Oke, Bu Desi bikin aja sendiri. Oke. Arsitektur, railing, sketch, finish. Nanti pada waktu kalian bikin railing, tolong bikinnya yang rapi ya. Jadi harus hati-hati dan rapi, karena di sini Jesse bikinnya tidak terlalu rapi.
hanya supaya terlihat ada railing. Jadi nanti pada waktu mengerjakan tugasnya, ini bikinnya jangan lupa yang rapi. Oke, maaf sampai lupa. Bikin yang rapi ya. Arsitektur, railing, sketch, ini saya pilih seperti ini. Oke, ini selesai. Oke, nah kemudian railing ini dipilih. Kemudian clipboard, copy to clipboard, page align to select level. Kita pilih lantai 3 sampai lantai 10. Oke. Selesai. Ya. Terus jangan lupa disimpan. Jadi walaupun memang ada autosave atau ada secara otomatis nanti tersimpan, tapi sebaiknya jangan lupa disimpan juga ya, di save ya. Ya. Nah, ini udah selesai basic bentuk dasarnya ya, bangunannya udah selesai. Kita akan bikin beberapa komponen, misalkan di entrance ini kalau kita lihat di sini kan ada kolom ya, jadi kita akan bikin entrance-nya. Di sini ada kolom ya. Nah, untuk entrance-nya kita kembali lagi ke lantai dasar. Nah, di lantai dasar kita akan bikin floor-nya dulu. Jadi kita bikin floor arsitektur untuk entrance-nya. Di sini saya pakai wood ya. Kemudian bikin seperti ini aja, mengikuti dari garisnya ini ya. Oke, kemudian finish. Kita lihat. Nah, ini jadi. Kemudian di sini kita akan bikin kanopi ya, di atasnya ini kita akan bikin kanopi. Maka kita ke floor plan ya, floor plan lantai 2. Nah, floor plan lantai 2. Nah, perhatikan. Nah, pada waktu kita masuk floor plan lantai 2, kita perhatikan di sini kan kita tidak bisa melihat posisi dari kolom ya. Maka kita harus ke properties. Kemudian cari underlay. Di sini ganti ke lantai halaman. Jadi cari halaman. Kalian harus ganti ke halaman. Halaman kemudian apply. Nah, di sini terlihat. Nah, oh di sini letaknya. Kemudian kita bikin roof ya, arsitektur roof by Soffit. Saya bikin roof by Soffit saja. Kemudian ini, nah kemudian saya bikin dari sini langsung ke sini aja. Ya, jadi boleh lebih ya, lebih sini ya, ngikutin grid. Nah kemudian ini ngikutin seperti ini. Ya, ya. Kemudian setelah itu kita jangan lupa finish edit mute. Coba kita lihat. Nah, ini sudah ada kanopinya. Nah, kemudian kita bikin kolom. Kita bikin kolom. Silahkan masuk ke halaman. Karena letaknya kan di bawah ya halaman. Di halaman. Kemudian arsitektur, kolom, arsitektur kolom. Kemudian saya pilih 610 kali 610. Ya. Kemudian tingginya jangan lupa ini diganti sampai lantai 2. Hati-hati ya. Jadi harus diganti lantai 2. Kemudian kita letakkan kolomnya di sini. Ngawur dulu. Ya. Oke, jangan lupa escape. Kemudian supaya rapi, masuk modify. Gunakan align. Kemudian klik kita rapikan posisinya. Ya, align. Oke, ini sudah selesai. Ya, mungkin mau ditambahin di sini ada teras. Saya masuk ke lantai dasar. Di bawah sini, di belakang sini tambahi floor.
Kita coba buat. Kita tambahin teras. Ya. Seperti itu ya. Nah, ini udah jadi. Nah, kemudian kalau misalkan apalagi yang perlu kita tambahin, misalkan di sini kita mau tambahin di sisi samping di sini, kita mau tambahin window atau kita mau tambahin doors ya. Misalkan di sini kan harus ada doors ya. Kalau tidak kan aneh, nanti nggak bisa keluar atau nggak bisa masuk dari tangga darurat. Nah, jadi ini saya betulin dulu di lantai 10. Saya betulin dulu edit. Nah, ini saya betulin dulu supaya sampai atas. Iya, betulin ya. Oke, kita lihat. Nah, ini betul ya. Jadi setelah entrance ini kita buat termasuk teras belakang, ya, maka kita akan bikin misalkan kita mau nambahkan komponen doors dan komponen window. Jadi supaya bangunan ini terkoneksi dengan luar. Ya, jadi di sini. Nah, bagaimana cara bikinnya? Kita cukup di lantai dasar saja. Jadi project browser lantai dasar. Oke. Ini kan denah lantai dasar ya, denah lantai dasar. Kemudian kita gunakan arsitektur doors. Bu Desi akan menggunakan doors yang ada aja, jadi tidak nambah. Ini kemudian kita letakkan aja di sini. Misalkan. Ya, kemudian kita tambahin lagi di sini doors-nya, letakkan aja. Kita tambahin ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan dia jadi. Kita lihat 3D-nya. Nah, di sini sudah masuk pintunya ya. Pintunya. Nah, kembali lagi ke lantai dasar karena kita mau pasang apa? Mau pasang window. Arsitektur window. Nah, window-nya nanti saya gunakan yang karena mau yang besar, maka di sini Bu Desi bikin tipe baru, edit type, duplicate. Oke. Window-nya nanti ukurannya adalah 2000 kali 2000 mili. Ya, 2000 kali 2000 mili. Ya. Kemudian di sini height diganti 2000, width diganti 2000. Oke. Nah, kemudian kita letakkan di sini. Karena tipikal, jadi saya letakkan sama. Ya. Oke. Posisinya silahkan dicek sendiri ya. Oke, ini sama. Ini juga sudah persis posisinya. Nah, ini 1500. Ya. Kemudian kita lihat 3D-nya. Oke, jadi di lantai 1, oh udah betul gitu misalkan. Seperti ini. Nah, komponen ini kemudian saya cek dulu. Ini 2000 misalkan. Maaf. Ini juga saya ganti 2000. Ya. Ini juga ini saya ganti 2000. Ini dipilih dulu ya, jendelanya saya pilih, kemudian properties, karena ini terlalu tinggi, ini saya ganti. Karena ini tingginya harus rata dengan pintu. Nah, kemudian komponen ini kita pilih, kita select ya, dengan menggunakan kontrol. Ini kita select semua. Kemudian kontrol pada keyboard, kita pilih kontrol. Kemudian di sini juga saya pilih pintunya dengan menggunakan kontrol. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian ada yang bertanya, Bu, kok susah banget ya? Kok kita harus menggunakan kontrol? Padahal kalau selection itu kan juga lumayan susah pada waktu kontrol. Jadi ini bisa kalian pilih. Kalian pilih ya, kalian pilih begini.
Kemudian di sini ada filter. Nah, ada filter kan? Kemudian di sini jangan dicentang. Jadi yang dicentang cukup doors sama window. Jadi namanya select by filter. Ya. Jadi kalau kita selection, karena kan di sini kita akan selection pintu atau doors dan window yang ada di level 1. Nah, kalau dengan cara yang tadi bisa, jadi kita klik satu per satu, kemudian kita putar, kemudian kita counter. Tapi ada cara lain, yaitu namanya filter. Jadi kalian pilih gini ya. Nih, di sini ada filter. Matikan yang tidak yang matikan ya. Matikan semua kecuali door sama window. Nah, kecuali ini. Kemudian oke. Ya. Jadi yang terpilih adalah itu. Jadi kita filter, kita saring gitu. Kemudian killboard, copy to killboard, page align to select ya. Kemudian dipilih dari halaman 1 ke halaman 10. Jadi lantai 1 ke lantai 10, maaf. Jadi dipilih lantai 2, sorry. Dipilih lantai 2 sampai lantai 10, kemudian oke. Tunggu beberapa saat. Nah, kalian lihat di sini secara otomatis akan tercopy. Jadi kita bikin ini sudah selesai ya. Kalau kalian lihat, ini sudah selesai. Ini kalau dinyalakan, ini sudah jadi seperti ini. Dari lantai utara, ini juga kalau kalian nyalakan, ini dari selatan, dari ini, dari samping, terus ini dari seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Ya. Kemudian, kalau ini udah selesai, maka untuk aksesoris lain, misalkan ada penambahan lain, itu Bu Desi bebaskan, kalian mau tambah apa di sini ya, misalkan tambahin fasadnya seperti apa, itu Bu Desi bebaskan, kalian bisa nambahin. Atau kalian mau ganti tipe jendela, atau kalian mau mengubah posisi stair, itu nanti terserah kalian. Kalian coba desain atau kalian konsep sendiri modelnya, itu nanti seperti apa. Oke, jadi untuk bangunannya udah selesai ya, udah selesai. Nanti tinggal kita bikin apa di lantai dasar, ya. Di lantai dasar nanti jangan lupa kalian harus bikin grid ya, arsitektur. Ini ada grid. Nanti gridnya kita masukkan ke lantai ini ya, seperti ini ya. Kemudian ini lantai 1 ya. Jadi di sini sudah Bu Desi siapkan, tinggal kalian ikutin aja gridnya ini. 2 ya. Oke, kemudian grid lagi ya. Grid lagi. Ini grid lagi ya. Kita bikin grid. Ini ya. Kemudian ini dinyalakan. Ya. Oke, kita bikin grid. Dan di sini udah ada. Sebenarnya mudah karena sudah disiapkan. Oke, maaf ya. Ini kita bikin lagi gridnya ada di sini. Ini berarti A. Ya, nyalakan lagi. Kemudian arsitektur, datum, kita bikin grid di ini ya. Kita bikin grid B, kita bikin grid lagi C, kita bikin grid D, di sini aja. Ya, oke. Ini agak geser sedikit, kemudian ini dinyalakan. Nah, ini sudah terlihat gambarnya. Gambar denah lantai 1. Jadi mudah sekali. Kemudian baru coba bikin. Nanti silahkan ini nanti kita lanjutkan setelah kita bikin desain setnya untuk melanjutkan bikin apa namanya dimensionnya ya. Oke, jadi ini udah selesai. Maka langkah berikutnya setelah kita buildingnya sudah selesai, kita akan bikin desain site ya. Jadi setnya ini datanya sudah ada,
kita sudah punya data dari AutoCAD. Maka kita akan bikin kontur. Jadi sekarang kita bersiap-siap bikin kontur. Oke? Ya. Masuk ke Meshing and Site. Topo Surface. Pilih Create from Import. Klik kiri yang di sini ya. Select Import Instant. Pilih. Jadi taruh aja di sini. Klik. Nanti akan muncul seperti ini. Matikan dash point grid bangunan. Jadi matikan dash point grid bangunan dan 0. Ini matikan. Jadi jangan dicentang. Perhatikan ini. Oke. Ya, finish. Ya, kita sudah punya konturnya. Nah, kemudian edit kontur. Kalian perhatikan karena ini kan ada beberapa sungainya terbendung ya. Sungainya terbendung oleh ini. Nah, bagaimana cara ngeditnya? Caranya adalah pilih konturnya, klik kiri, edit surface. Ya, muncul kotak-kotak titik-titik. Letakkan di poin paling bawah, klik kiri. Elevation 12 ini di select. Select ya, klik kanan, copy. Kemudian letakkan kursornya di sini. Klik. Nah, supaya cepat tekan kontrol, ini dipilih semua. Nah, ini dipilih semua. Elevation, klik kiri, klik kanan, paste. Nah, selesai kan? Kita putar untuk bendungan yang satunya lagi. Oke. Oke. Pilih klik kiri, paling bawah. Elevation, select, klik kanan. Copy. Ini klik kiri di sini, klik kiri, gunakan kontrol. Elevation, klik kanan, paste. Oke, selesai. Setelah itu, escape, finish, surface. Nah, ini udah selesai. Berikutnya, kita akan bikin area parkir. Area parkir di sini, kita bikin area parkir ya, di sini. Oke, di sini kita bikin area parkir. Sampai sini aja ya, sampai sini aja. Oke. Oke, caranya adalah kita ke site. Jadi property site. Meshing and site. Subregion. Oke. Kemudian gambar. Ya, ini karena warnanya lumayan ya, kuning tidak terlalu kelihatan ya. Ya. Ini saya bikin di sini. Sampai sini kalau nggak salah. Oke. Sampai sini. Sampai sini ya. Kemudian ada lengkungnya. Kita gunakan Start and Arts. Ada lengkung. Sampai luar tidak apa-apa. Ya, escape. Ya. Kemudian kalau udah selesai, finish, edit mute. Ya, kita lihat 3D-nya. Nah, ini sudah tergambar, cuman materialnya masih sama. Jadi ini materialnya harus diubah. Pilih, pilih. Nih, pilih ya. Properties, material, by kategori. Klik.
Nah, silahkan dirubah sesuai dengan yang kalian inginkan. Boleh bikin material sendiri ya. Kalau Bu Desi ini saya langsung ambil aja yang ada aja. Di sini saya coba sebentar ya. Aluminium konkrit. Coba yang konkrit ini aja ya, konkrit. Oke. Nah, ini materialnya sudah berubah. Nah, ini materialnya dan ini nanti menjadi misalkan area untuk parkir atau area apa gitu ya. Nah, berikutnya kalau kita perhatikan bangunan ini dia itu seperti ini ya. Bangunan ini kalau kita lihat dia itu tenggelam. Tenggelam itu jadi dia letaknya itu di kontur itu tenggelam. Jadi konturnya kalau kalian lihat ya, kalian lihat ya. Ini kan konturnya kan seperti ini. Nah, jadi konturnya itu masuk ya. Maka kita akan coba cut ya, kita coba cut ini kontur ini supaya bangunan ini tidak tenggelam atau tidak masuk di dalam konturnya. Bagaimana caranya? Perhatikan. Kita masuk ke floor plan halaman. Kita masuk ke floor plan halaman. Ya. Oke. Nah, kemudian caranya adalah meshing inside building pad. Di sini ada pad 1. Nah, kemudian di building pad kita gambar aja sesuai dengan apa namanya area yang kita inginkan ya. Jadi dengan menggunakan line, saya gunakan line. Kemudian jangan lupa chain-nya harus nyala. Kemudian saya bikin. Di sini saya gunakan ngikutin bangunannya. Nah, kalau di sini, nah saya ngikutin bentuk bangunannya aja. Oke, sampai sini. Oh ya maaf, ini kalau di sini Desi bikin ngikutin, oke, ngikutin ini ya, ngikutin apa? Ngikutin ini kan ada entrance juga ya. Saya bikin sampai sini misalkan ya. Iya, seperti ini ya, misalkan. Nah, kalian bisa mendesain sendiri nantinya. Ini biar rapi. Ini saya paskan di sini. Atau ini ditambahi ke seperti ini. Nah, ya, oke. Ini adalah pola dari building pad. Kalau kita lihat dari 3D, nah, seperti ini. Kemudian finish. Nah, oke. Nah, seperti ini nanti jadinya. Tapi kalau ingin, Bu, ini kok terlalu ke bawah, boleh. Jadi ini dipilih, kemudian levelnya ini kita ganti ke lantai dasar. Jadi lantai dasar ini, nanti dia jadi seperti ini. Oke, jadi kalau perhatiin, nah ini kan di cut nanti. Ini saya kasih minus 200 misalkan. Ya, nah, ya. Jadi ini menggunakan apa namanya sub region. Jadi dia tinggal ditempelkan aja. Sedangkan yang di sini di building ini menggunakan building pad. Jadi ada cut itu dipotong ya di dalamnya. Kemudian ada fill. Jadi fill ini ditambahin. Ya, seperti itu. Nah, oke. Coba Bu Desi edit ya biar agak bagus sedikit. Ya, ini berisi S ya, saya tambahin 500, tidak di copy. Maaf, tab. Iya, ini ya. Ini. Nah, mungkin di sini lebih, nah ini lebih bagus ini. Kalau kalian lihat ya. Nah, ini ada fill,
di sini ada cut, dipotong. Nah, di sini ada cut, potong ya. Nah, ini udah bangunan ini udah siap. Nah, untuk tampilannya selanjutnya adalah kita harus masukkan komponen set. Jadi komponen set itu kita masukkan plantingnya ya. Mungkin kita tambahin komponen misalkan bangku taman dan sebagainya. Tapi di sini berisi akan masukkan plantingnya, tanamannya. Ya, jadi untuk memasukkan set komponen, jangan lupa kita ke project browser, site, oke, project browser, site, kemudian set komponen, load family, kita ambil datanya bisa RVT 2021, RVT 2020, yang ada, yang jelas letaknya ada di program data, Autodesk. Kalian bisa ambil RVT 2020, 2021, 2022, atau RAC 2016, library, US metric, ya. Kemudian cari planting, mana ya planting? Ya, planting. Kemudian kita pilih pohon apa yang akan kita ambil. Misalkan yang ini. Open. Ya. Setelah itu di sini akan masuk beberapa jenis ya. Oke. Load, saya ambil lagi tipe yang tropical, open. Ya. Oke. Kemudian di sini ada lagi jenisnya. Kemudian kita bikin desain set ya. Kita masukkan plantingnya. Nah, ini coba kan dikirim di sini ya. Misalkan kita letakkan di sini. Misalkan, kemudian saya pilih tipe yang lain, yang tinggi sekali. Ya, jadi diletakkan begini aja. Ya. Oke, atau tipe yang lebih besar lagi, ini ada 12 meter. Saya letakkan di area yang paling luar mungkin. Oke. Oh, ini ada sekitar 5 meter. Saya letakkan di sini misalkan ya. Oke. Nah, ini sudah jadi set plan-nya ya. Di sini kalian lihat ini set plan-nya udah jadi, tampilannya seperti ini atau secara setting ini juga silahkan, atau kalian mau yang realistis, cuman hati-hati ya, ini realistis ya, atau di seperti ini aja. Kemudian ini bisa diaktifkan shadow-nya. Nah, ya. Kemudian kalau kita lihat dari 3D-nya, ini sudah selesai.
dari tampak elevation south ini juga sudah ya, tapi mungkin diperhatikan untuk tanamannya ya. Sebentar ini saya ganti aja yang depan ya, karena ini ganggu. Saya ganti lebih pendek. Jadi kita bisa milih misalnya ini terlalu tinggi sehingga mengganggu, ini bisa diubah. Ini saya ubah jadi 9 meter misalkan ya. Kalau yang ini berarti di luar area, ini delete aja. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian dari tampilan ini, sensetnya sudah selesai. Ini kalian tinggal, jadi kayak seperti ini ya. Jangan lupa biasakan untuk meletakkan ini di bawah. Jadi kalian pilih salah satu aja, grid-nya, bubble-nya diletakkan di bawahnya. Kemudian masuk ke edit type, ini diganti menjadi bottom. Jadi ini untuk mengubah posisi bubble-nya. Apply, oke. Nanti dia letaknya akan di bawah. Di sini kalian bisa setting, kemudian aktifkan seperti ini. Atau kalian realistis, atau mau realistis. Cuman harus hati-hati. Karena cukup berat. Ya. Nah, atau seperti ini realistis. Jadi jangan lupa ini nanti dikasih dimension. Ini juga dikasih dimension ya. Tapi saya kembalikan aja. Saya takut hang. Ya. Jadi kemudian jangan lupa untuk tampilan terakhir diberi dimension ya. Nah, karena kalau ini tidak diberi dimension kan berarti tidak ada data yang bisa dibaca. Seperti itu. Seperti ini misalkan. Project. Ya. Oke, dan ini pun nanti di level yang berikutnya juga ini sudah bisa terbaca. Seperti itu atau dari samping satunya. Kemudian diaktifkan set. Jadi ini nanti jangan lupa diberi di mention ya. Saya letakkan di bawah misal. Sebentar. Nah, oke, sebentar ya. Iya, ini saya tarik ke bawah. Ini bisa kalian tarik. Oke. Nah, ini udah jadi. Oke, jadi tinggal melengkapi dimension ya anak-anak ya. Ini nanti jangan lupa dilengkapi dimensinya. Kemudian ini juga di lantai dasar, ini juga dilengkapi dimensinya. Di lantai dasar, ini kan sudah diberi grid. Jadi sebelum saya beri tanaman tadi saya sudah beri grid ya. Jadi di sini kalian tinggal beri dimension. Dan ini harus ya anak-anak ya. Jadi ini harus selalu ada yang namanya dimensionnya. Nah ini harus ada ya. Oke. Kemudian untuk posisi dari grid itu kalian boleh tarik ke luar karena kan adanya desain set jadinya tidak terlalu kelihatan datanya, jadi kalian bisa tarik keluar seperti ini. Nah, ini dirapikan gitu sehingga datanya terbaca. Jadi ini kita letakkan di sini pun tidak apa-apa. Ya. Misalkan di sini. Ya, di sini. Ya. Kemudian masukkan ini ya. Ya. Oke, terus jangan lupa biasakan ini harus selalu ada yang namanya total. Jadi kalau di dimension itu harus ada total dari berapa, dari grid A misalnya sampai ke grid B itu biasanya berapa, dan itu standar gambar kerja ya. Kemudian untuk elevation juga sama, kalian harus bikin grid. Nah,
bikin grid dan juga harus ada dimension. Jadi dimension sendiri sini pun harus ada totalnya. Dan kalau gridnya ini mengganggu atau ini kalian harus keluarkan atau geser sampai di luar dari sini. Nah, ini datanya sudah ada. Kalau dekat sini boleh, boleh asalkan nanti bisa terbaca dengan jelas. Kemudian ini juga dari samping, ini harus diberi dimension. Ini diberi dimension ya. Maaf. Nah, ini juga. Dan ini juga dirapikan. Biasakan ngumpulkan nanti biar jadi kebiasaan kalian juga kalau nanti bikin desain atau bikin gambar itu gambarnya rapi. Ya. Seperti ini ya. Nah, kemudian jangan lupa juga pada posisi set ini ya, saya kembali ke posisi set. Ini juga harus diaktifkan ya, nanti dirapikan lagi. Kita bikin section, jangan lupa kita bikin section. Di sini Bu Desi minta minimal berapa? Minimal 2 section. Jadi untuk bikin section, kalian ke view, section, kita klik di sini ya. Harus melewati tangga ya anak-anak ya. Jadi jangan, boleh sih di depannya berarti lebih dari, tapi section yang utama, yang pertama, section yang memanjang, ini kalian harus melewati tangga. Ya. Nah, ini kalian harus melewati tangga. Ya. Ini diletakkan sampai di sini loh. Nah, atau di atas ini. Ya. Kemudian section yang kedua, jadi ini akan melewati tangga, ini melewati tangga. Section yang kedua itu dari tengah, melewati entrance. Nah, ini melewati entrance. Pada waktu bikin section, jangan lupa perhatikan di sini. Ini harus ditarik. Kenapa? Kalau kita bikin sectionnya sampai sini, maka di area sini akan tidak terlihat. Jadi ini di klik kiri tahan, ini ditarik sampai luar sana. Kemudian akan muncul section building section 1. Ya, ini tinggal dirapikan, tarik ya. Tarik seperti ini. Kemudian section 2 muncul. Ini seperti ini, jangan lupa ini ditarik. Supaya konturnya juga akan terlihat. Oke. Nah, kemudian di setiap section ini kan ada ini ya. Nah, ini tuh tidak boleh di-delete ya, tidak boleh di-delete. Ini bolehnya disembunyikan. Jadi kalau tidak mau terganggu dengan tampilan yang ada di sini, kalian pilih klik kiri. Kemudian kalian pilih itu klik kiri ya, kemudian klik kanan, hide in view element. Ya, kembali ke section 1. Nah, di section 1 pun ada. Ini lambang potongan atau lambang section, tidak boleh di-delete. Karena kalau di-delete nanti hilang. Dipilih, klik kanan, hide and view element. Nah, kita sudah punya 2 potongan. Nah, kalian lihat ini adalah potongannya. Ini potongan, ini terlihat. Nah, kemudian misalkan shading, ini potongannya. Atau kita maunya hidden. Ya. Kemudian perhatikan di sini. Di sini ada namanya detail coarse. Nah, detail coarse-nya kalau untuk potongan itu kalian harus jadikan medium. Ya, jadi detail coarse-nya jadikan medium. Ya, supaya ini akan muncul. Kalau ini kan begini kan. Jadi kalau coarse itu yang paling tidak detail. Jadi yang paling apa istilahnya itu yang paling standar ya. Tapi kalau kita mau lebih detail, jadi kalian ke sini, di sini ada medium. Nah, nanti ikan muncul. Nah, ini muncul semua. Nah, kan? Nah, ini muncul. Ya. Kemudian di potongan ini juga jangan lupa nanti beri dimension dan keterangan yang lainnya. Oke, seperti itu ya. Tapi karena di sini tidak ada ruang-ruang, jadi ya biarkan seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Section 1, section 2. Kemudian di sini ada
seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalau ini sudah selesai apa ya? Kita pasti ke arah rendering ya. Jadi kalau desain set desainnya sudah selesai, kita ke rendering. Nah, nanti kalau ada yang bertanya, Bu, saya boleh nggak nambahin bangku? Boleh, nambahin mobil-mobil, boleh. Jadi kalian boleh nambahin di sini misalkan untuk mobilnya kita masuk ke arsitektur, komponen, place komponen, kemudian load ya, load. Nah, kalian masuk ke entire ya. Di entire ini ada mobil. Nah, ini kalian silahkan boleh nambahin seperti itu. Ya, misalkan mobilnya saya letakkan di sini. Nah, mungkin di sini ya. Kemudian di arsitektur, komponen, place komponen, mungkin kita mau masukkan ini ada female dan male ya. Jadi ini adalah manusia ya. Jadi kita masukkan manusia sih sebenarnya kalau di gambar arsitektur bukan bagus-bagusan, tapi untuk istilahnya itu scale bangunan terhadap manusia itu seperti apa tingginya. Jadi misalkan male, oke, nanti diletakkan di sini aja atau di sini misalkan. Nah, ini terdiri dari beberapa nama ya, ada Alex, terus di sini ada si Dwayne, atau kita ganti J. Jadi ada 3. Jadi kalau kita lihat 3D, jadi tampilannya seperti ini sebelum di-render. Ya. Jadi ini ada manusia. Nah, jadi kita lihat bahwa di entrance sendiri kalau kita letakkan sosok manusia di situ maka kesannya seperti ini bangunan itu. Jadi meletakkannya nggak sembarangan seperti itu ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai semua desain desain set desainnya apa ya? Pasti kita ke arah rendering ya. Kita ke arah rendering. Maka yang pertama itu kita create create dulu dari set ini untuk kameranya. Nah, kita bikin kamera atau kita bikin perspektif. Maka kita ke view 3D view kamera. Di sini klik kiri, klik 1 kali, lepas, kemudian geser arah kameranya kemana. Tinggal ditarik ke sana. Tinggal ditarik ke sana. Nah, dengan menggunakan tekan shift dan scroll pada keyboard, ini kita bisa putar-putar. Terus kembali lagi ke project browser, site, oke, view, 3D view, kamera. Saya bikin dari sini. Ya. Saya seperti ini. Lagi project browser ini sudah dapat 2 kan? 2. Saya bilang bahwa minimal 2 untuk tugasnya. Jadi project browser, maaf, project browser set. Ini project browsernya lepas, bentar. Ya. Oke. Kemudian view kamera, ini saya letakkan di sini. Kali ini buatnya misalkan dari sini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, bisa juga kita dari bagian dalam. Kalau tadi kan semua di sisi luar sini kita ngambil view kameranya. Bisa juga view kamera. Kemudian dari dalam sini kita arahkan ke misalkan ya. Seperti ini. Distorsi ya. Oke.
Jadi saya coba lagi bikin yang dari sini. Tapi dari mata dulu. Nah, oke. Nah, sebentar. Selesai. Close tab. Coba project browsernya saya nyalakan lagi. Oke, maaf, project browsernya ini. Nah, sini ya. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat 3D view-nya, kita sudah bikin 3D view 1, ya, 3D view 2, 3, ya, ini 3, 4, yang dari dalam, ya, ini bisa diputar begini, ya. Kemudian 5. Nah, kalian boleh bikin lebih dari 2, 3, 4, 5, terserah ya. Cari beberapa view sebelum di render. Kalau saya sudah biasa dengan bikin beberapa kamera, kemudian ambil yang terbaik. Nah, dari sini kemudian kita bisa rendering ya. Renderingnya ada di view render. Kemudian saya pilih yang medium aja ya, medium, kemudian di render. Kita tunggu. Nah, kita sudah bisa apa istilahnya, sebentar. Kita render. Oke, ini lagi proses ya. Ya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan Enscape ya. Kalian boleh bebaskan untuk menggunakan Enscape pada waktu rendering ini. Nah, ini udah selesai. Nah, tinggal kalian bisa bikin jenis tanamannya seperti apa. Nah, ini adalah proses render. Proses rendernya. Nah, kemudian jangan lupa kalau sudah selesai proses render, ini kita harus export ya. Kita export. Ya, itu. Untuk rendering, settingannya kalau mau lebih bagus kita bisa ganti base. Kemudian untuk DPI kalau kita tidak ganti itu biasanya cuma 96 DPI, jadi tidak terlalu halus ya, tidak terlalu tajam. Jadi kalian bisa ke printer. Jadi setelah misalkan medium, kemudian di sini printer. Nah, di sini ada beberapa pilihan DPI. Yang jelas semakin besar DPI-nya, misalkan 600, yang jelas hasilnya semakin bagus. Tapi juga semakin lama. Ini kalian bisa lihat, misalnya 75 DPI, di sini dikompres size-nya 1,9 mega. Nah, pada waktu diganti 150 dpi ini sudah 7,4 mega. Kalau kita ganti 300 dpi ini sudah 29 mega. Jadi filenya maka makin besar, tapi memang hasilnya makin bagus dan makin lama. Jadi untuk tugas yang ini atau selanjutnya itu kan selalu nanti ada rendering ya. Jadi kalian harus spare waktu, ngatur waktunya supaya pada waktu rendering itu tidak mepet sehingga hasil dari render itu bagus gitu loh. Sayang banget kalau kita sudah bikin satu proses bangunan ternyata renderingnya karena terburu-buru hasilnya tidak maksimal. Ini juga bisa langsung masuk ke 7.40 ya. Sampai sekarang setengah 10 kita sudah mendapatkan lengkap ya, ada denah, ada set plan, ada 4 tampak. Kemudian di situ kita juga langsung bikin desain site, kita juga langsung bisa create kamera dan sebagainya. Jadi file ini jadinya sangat berat karena semuanya ada dalam satu file. Seperti itu, jadi harus hati-hati. Makanya di Revit itu backup-nya itu sekitar 10 ya, 10 backup. Jangan di-delete dulu sampai semua proses selesai. Biasanya kalau Bu Desi sih akan Bu Desi delete. Kalau udah selesai itu saya sisain 2 gitu ya. Jadi jangan pernah di-delete semuanya backup itu. Jadi sisain 1 atau 2 backup. Karena backupnya juga cukup besar ya. Kalau misalnya file kita 3000 mega ya kali 10 sekitar 30 mega. Jadi memang menu-menuin hard disk nantinya. Kemudian jangan lupa di sini juga kalian harus beri section ya, potongan, dan ingat ya, tolong selalu beri dimension sama grid. Jadi mulai sekarang dimension sama grid itu harus ada karena itu kalau Bu Desi nilai
gridnya ada, dimensinya nggak ada, ya cukup mengurangi nilai. Mungkin kalian bingung, tampak saya udah bagus nih ya, tapi data itu penting ya anak-anak. Kalau di gambar desain tuh menurut saya data itu penting. Kita harus memberitahu datanya berapa di situ. Oke, sangat panjang ya. Oke, 3D di sini ada ininya ya, seperti ini. Ya, oke, anak-anak sampai di sini dulu, cukup panjang ya, hampir 2 jam, 2 jam, hampir jam 10. Oke, apakah ada pertanyaan untuk ini? Atau dicoba dulu ya, ditunggu dulu recordnya, dicoba dulu. Nanti kalau ada kesulitan, kalian langsung WA aja. Kalau Bu Desi slow respon, mungkin masih ada keperluan di luar atau posisinya tidak menghadap komputer ya. Tapi saya pasti jawab. Jadi silahkan dicoba dulu. Nanti setelah itu kalau timbul pertanyaan, karena kalau nggak dicoba kan nggak akan ada pertanyaan. Terus untuk record hari ini ditunggu ya, besok mungkin saya bisa baru upload ya, karena hari ini nanti habis ini saya juga masih ada kelas yang hari siang ya, jadi ditunggu saya edit, segera saya saya upload, karena ini berhubungan dengan tugas 3A, supaya kalian bisa langsung mengerjakan dan punya banyak waktu untuk proses rendering, sehingga nggak hasil renderingnya itu bagus. Terus untuk tugas ini kalian boleh mengubah misalkan posisi stair, kemudian kalian boleh nambahin fasadnya yang berbeda. Jadi tidak harus fasadnya seperti punya Desi, mungkin ditambahin pintu dan jendelanya. Kemudian kalian mungkin mau mengubah posisi curtain system. Jadi yang kaca itu diletakkan di sini, dinding kaca, terus di sini menjadi dinding masif. Itu juga nggak apa-apa. Jadi kalian explore atau kalian mendesain lah apa sesuai dengan yang, cuman dasarnya sudah Bu Desi berikan modelnya seperti ini. Untuk desain fasadnya terserah. Dan untuk desain side design, misalkan untuk area parkir nggak mau seperti ini juga tidak apa-apa ya. Jadi kalian coba explore untuk desain kalian ya. Itu aja. Kalau gimana, apakah ada pertanyaan anak-anak? Oke. Oke, terima kasih semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Desi akhiri dulu sampai di sini. Kita masih ada kurang sekitar ya 15 menitan ya. Kita lanjut di WA group ya. Saya akan share beberapa data supaya kalian bisa mengerjakan langsung untuk tugas ini. Terima kasih anak-anak, selamat siang, sampai ketemu Rabu depan. Rabu depan kita akan masih di high rise building, bikin 20 lantai tapi bentuknya bukan kotak, kita coba bikin bentuk yang melintir-melintir ya. Oke, terima kasih sampai di sini. Selamat pagi. Saya akhiri kelas hari ini. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.